sepanjang minggu, sepanjang hari, sepanjang waktu. Dan hari ini kami membuka hati kami, memuji Engkau, meninggikan Engkau, karena Engkau yang layak disembah, tinggikan. Kami undang hadirat-Mu, kami undang Roh-Mu Tuhan, mengurapi setiap kami yang ada di ruangan ini, sehingga kami mengalami jamahan, mengalami pemulihan, mengalami satu sukacita yang besar daripada-Mu. Kami akan mulai ibadah kami dan kami buka di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau sapa Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang rindu untuk memuji Tuhan di tempat ini pada pagi hari ini. Saya mau undang untuk bangkit berdiri, kita mau serukan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Semua musuh tak dapat bertahan.
kalian untuk kembali duduk. Terima kasih. Saudara, pada pagi hari ini saya mau ajak saudara sekali lagi, mari kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya kehidupan kita. Terima kasih. Selain Kau tiada yang lain, hanya aku
bahkan untuk menerima, untuk mengalami kekudusan yang akan Engkau curahkan sedemikian rupa. Karalaya takina malaya sikuna malaya takiria lalaya sadu. Dikatakia lalaya takina malaya takira lalaya sikana malaya takina malaya sikana lalaya sadu. Dikatakia lalaya takina malaya takura lalaya sikana malaya takina malaya sikana lalaya lalaya takina malaya sikana lalaya. Katakan nama layak, lalaya sikana mama malaya takira lalaya sikana malaya. Kita kata tetaku nama malaya takira lalaya sikana mama malaya sikana lalaya sikana malaya sana. Dikataku nama malaya sana. Katakan lagu ini sekali lagi. Kuasa-Mu, Roh-Mu akan berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing. Karena kami percaya kemuliaan dan kekudusan-Mu saat ini membenarkan kami, menguasai kami Tuhan. Membuat kami berharga di hadapan-Mu. Membuat kami saat ini Tuhan layak untuk dilawat secara pribadi oleh kuasa Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima firman-Mu yang murni dari kuasa Roh Kudus. Bicaralah kepada kami untuk mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan bagi saudara-saudara kita yang sudah melayani kita. Selamat pagi, Bu Bapak, saudara-saudara sekalian. Pagi. Siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Siap untuk saat ini dilawat sama Tuhan. Ya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita mau belajar kembali dengan tema bulan ini, bulan Juli di gereja kita di GGFJ apa versi ini. Judulnya Glow Up ya. Saya nggak tahu ini terlalu kecil nggak nanti ya. Tapi saya akan coba untuk bicara tentang glow up. Kita baca bersama-sama 2 Korintus 5:17. Saya pikir ini cukup baca ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan
baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya minta sekali lagi boleh ya? Sekali lagi sampai ayat ini kalau yang cukup biasa untuk baca dan ingat harusnya kedua kali sudah mulai ingat ya. Yuk, 2, 3, 2 Korintus. Kita sebut sama-sama ya, 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya perhatikan memang tidak selalu setiap kebaktian saya ada, tetapi saya perhatikan bahwa sepanjang bulan ini kita bicara tentang glow up, dan semua mulai berpikir mengenai kata glow, karena kata glow artinya kinclong ya. Glow itu artinya kinclong, bahasa apa ya? Bahasa sehari-harinya kinclong. Tetapi kalau ibu bapak cari kata glow up di dalam kamus itu tidak ketemu ya, karena glow up itu slang. Slang itu apa ya? Ya kayak itu tadi ya, kayak bahasa sehari-hari, bukan bahasa resmi gitu ya. Nah, saya mau perbaiki apa yang selama ini kita pikir lebih dalam ya, pada dasarnya lebih dalam, karena tetap glow-nya itu ada ya artinya. Glow up. Ada 5 bagian yang saya mau bawa pagi hari ini. Yang pertama, apa itu glow up supaya semua tahu. Apa itu transformasi, mengapa perlu transformasi. Kita tidak dapat berubah atau bertransformasi dengan sendirinya. Dan yang terakhir, transformasi from inside out atau dari dalam keluar ya. Nah, ibu bapak, apa itu glow up? Yang pertama, apa itu glow up? Glow up adalah istilah slang atau istilah sehari-hari yang digunakan untuk menggambarkan transformasi yang signifikan. Signifikan artinya kelihatan banget gitu ya. Signifikan itu kalau transformasi itu benar-benar kelihatan gitu ya. Signifikan biasanya dalam penampilan fisik yang dianggap sebagai perbaikan ya. Nah, kemarin slang ini, glow up slang ini adalah atau bahasa sehari-hari ini banyak digunakan di kalangan kaum muda sebenarnya ya. Makanya waktu saya dikasih glow up, saya bilang rasanya saya nggak tahu apa itu glow up, dan saya coba cari dan ketemu bahwa ini biasanya dilakukan oleh anak-anak muda, karena anak-anak muda masih berubah. Banyak perubahan yang besar dari anak-anak muda. Saya tadi bersyukur sementara saya duduk di sana, saya bersyukur lihat Grace ya. Saya tahu Grace dari kecil ya, lagi kecil, sekarang sudah pimpin puji-pujian. Itu transformasi dari sekalian. Sebuah transformasi yang signifikan yang saya lihat ya. Yang saya lihat bukan Grace yang dari kecil sampai besar gitu ya, cuman badan, tapi sesuatu yang ada dari dalam yang keluar, yang membuat dia bisa memimpin puji-pujian, yang bisa membawa kita semua diberkati dengan puji-pujian kita pada pagi hari ini, bukan? Nah, ada seorang pemimpin pujian itu harus siapkan dirinya, dia harus dengar apa kata suara Roh Kudus, lagu apa yang harus dibawakan hari ini, gak sembarangan. Dan kalau saudara perhatikan setiap kata-kata dalam lagu hari ini membawa kita kepada firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita lihat ya, apa itu glow up? Glow up itu adalah transformasi yang signifikan. Nah, kemarin biasanya secara fisik kelihatan gitu ya, secara badan ini kelihatan ya. Ada orang-orang yang bilang, "Wow, glow up," gitu ya. Anak-anak muda mungkin bilang gitu. Karena apa? Karena dia mungkin bermake up sehingga dia berbeda, atau dia mengenakan bajunya yang berbeda, atau potong rambut, saya nggak ngerti. Tapi kita hari ini akan bicara tentang transformasi. Karena glow up adalah transformasi, dan transformasi itu adalah sesuatu yang lebih dari sekedar perubahan. Mari kita lihat slide selanjutnya. Saya mau ajak saudara untuk melihat sebuah transformasi dari film ini. Ya, 1,5 menit. Saudara tahu itu apa ya tadi ya, kepompongnya. Tapi kita akan lihat bagaimana transformasi dari ulat jadi lava, jadi ulat, kemudian dari kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Saya harap bisa ditayangkan, itu tinggal diklik harusnya di bawahnya. Yang tadi. Ini filmnya jadi 1 menit kalau nggak salah saya, 1 menit 34 detik.
Tetapi kejadian ini pasti bukan cuma 1 menit dalam 1 menit, tapi dipercepat supaya kita bisa melihat bagaimana transformasi seekor ulat menjadi kupu-kupu. Ada di bawahnya, tinggal diklik. Nggak bisa. Nggak ada. Filenya nge-link jadi Oke. Maaf, nggak bisa tayangkan. Tapi kita lihat yang selanjutnya, karena yang selanjutnya kalian lihat ya. Oke, kita lihat selanjutnya aja. Oke. Apa itu transformasi? Kalau saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudari melihat gambar yang di pinggirnya, itu melihat dari seekor ulat ya. Sebenarnya itu bagus banget karena ulat itu dari apa yang namanya telurnya gitu ya. Telurnya terus dia keluar. Sesudah dia keluar dia jadi lava. Sesudah jadi lava, dia punya cuma satu kegiatan dia sehari-hari. Saudara tahu apa kegiatan ulat sehari-hari? Lava itu sehari-hari, bukan sehari-harinya, bukan cuma sehari, tiap saat gitu. Cuman makan, cuman makan. Dia balik lagi, dia makan telur ya, sisa telurnya itu atau cangkang telurnya itu, kulit telurnya dia makan, kemudian jadi membesar dan dia makan daun. Terus dia makan daun sampai nanti dia besar, sampai satu saat dia mulai rubah badannya. Badannya akan keluar merubah jadi kepompong. Sampai sekian lama kepompong itu tadinya putih. Ya kita nggak bisa lihat apa dalamnya. Tetapi saya percaya di dalamnya dia masih makan apa itu kepompongnya itu sampai nanti kepompongnya itu transparan. Dan ketika tiba saatnya dia keluar untuk jadi kupu-kupu. Nah, yang saya perhatikan dan yang saya lihat adalah ada transformasi, ada perubahan bentuk, ada perubahan fungsi. Ketika dia jadi kupu-kupu, dia bukan hanya buat diri. Kalau kita lihat sekarang ulat, siapa yang di sini takut ulat? Banyak ibu-ibu yang takut ulat, ya, takut ulat, takut cacing gitu ya. Kenapa? Geli, jijik gitu. Tapi ketika kita melihat kupu-kupu, kita senang lihatnya. Walaupun mungkin ada beberapa seperti saya waktu masih kecil saya nggak berani untuk pegang kupu-kupu. Karena kalau saya pegang kupu-kupu kayaknya ada sebuk-sebuknya gitu ya. Jadi saya nggak, apalagi kalau dulu tuh banyak banget, sekarang jarang. Ada kupu rama-rama ya, saya tahu, ingat kupu rama-rama yang besar sekali dan masuk ke rumah. Tapi kalau kupu-kupu masuk ke rumah ada tamu. Nah, hari ini kita melihat sebuah transformasi. Karena transformasi menurut bahasa Indonesia adalah perubahan rupa, perubahan bentuk, perubahan sifat, perubahan fungsi. Jadi bukan cuma sekedar perubahan lahiriah. Mari kita akan baca Roma 12 ayat 2. Apa yang kata Tuhan di dalam Alkitab mengenai transformasi? Di dalam ayat ini ada kata transform. Ada kata-kata transform. Kalau bahasa Indonesianya sebenarnya transformasi, tetapi diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi perubahan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah itu ada dalam kata transform. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang akan berubah? Bukan penampilan kita, tetapi yang berubah adalah akal budi kita. Perubahan budimu, perubahan akal budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bara sering di dalam kehidupan kita, saya sering katakan di dalam mimbar ini, kita punya pemikiran itu bingung. Mau ngapain aja suka bingung. Ngapain ya sekarang? Enggak. Ngapain aja bingung coba. Ngapain ya sekarang? Nah, udah dikasih kegiatan seperti saya bingung. Aduh, ini banyak banget kegiatan saya, ini harus selesai, ini harus selesai. Ngapain ya? Yang mana dulu? Udah dapat banyak juga bingung, ya kan? Nggak ada uang, bingung nggak? Bingung kan gimana? Udah dikasih banyak uang, saya kasih tahu. Mungkin belum pernah ngerasain. Boleh ngerasain sekali-sekali. Banyak orang juga bingung, mau diapain ya? Ngapain ya? Jadi kita punya pengertian, kita punya akal budi terbatas. Apalagi kalau tidak dibaharui oleh pembaharuan yang ditransformasikan oleh Tuhan. Apalagi kalau akal budi ini diserupakan, disamakan. Kita selaras, kita mau bareng, kita mau kayak orang-orang di dunia ini. Hedon ya hedon aja gitu. Orang lain juga hedon, kenapa saya nggak boleh? Orang lain juga senang-senang, kenapa saya nggak boleh? Kenapa di dalam ikut Tuhan segala banyak nggak boleh?
mungkin berpikir seperti itu. Kenapa? Karena pembaharuan budi kita belum ada. Karena kita belum berubah secara akal budi. Kita belum ditransformasiin cara kita berpikir. Makanya kita bisa keluar kata-kata itu. Orang lain juga sama, kenapa saya nggak boleh? Karena kita berbeda, ibu-ibu, bapak-bapak. Karena kita berbeda, saudara-saudari sekalian. Karena kita berbeda, anak-anakku. Kita berbeda. Kita bukan dari dunia ini. Kita adalah kewarganegaraan surga. Amin. Amin. Sebab itu kita harus berubah. Kita mau transformasi. Kalau mau glow up, kalau orang mau lihat kita kinclong banget, orang bisa melihat kita. Kita harus bertransformasi. Kita harus berubah. Berikutnya kita akan lihat, kalau kita sudah tahu apa itu glow up, apa itu transformasi. Pertanyaan berikutnya, mengapa perlu transformasi? Mengapa perlu transformasi? Yang pertama, karena kita harus mentaati atau melaksanakan firman Tuhan. Kenapa harus melaksanakan firman Tuhan? Saya lagi belajar, saudara. Saya belajar lagi. Udah umur segini dan sekolah lagi. Ya, ketika saya mau sekolah lagi, banyak orang bilang, gak salah Ci. Banyak orang, saya ini sendiri mulai pikir, hah? Udah masuk, udah diterima. Saya bilang, kalau saya sekolah, saya akan lulus umur saya 60. Tapi kemudian ketika saya masuk kelasnya, banyak orang yang umurnya juga sama, 50 sekian masih sekolah. Jadi kalau ibu bapak di sini bilang, saya mau udah tua, mana mungkin saya buat apa, saya belajar lagi. Saya bilang, banyak sekali orang-orang yang umurnya di atas 50 dan masih sekolah. Masih sekolah. Ketika saya sekolah, saya bilang, Tuhan memang luar biasa. Saya disuruh sekolah karena saya disuruh belajar banyak, saudara. Nah, salah satunya adalah kenapa? Mencari kenapa. Ya, sekolah ini Tuhan sudah siapkan. Sebelum saya masuk ke sekolah ini, Tuhan sudah siapkan saya, saudara. Tuhan siapkan saya masuk training di tempat kerja saya. Dan kemudian cara saya berpikir mulai diasah. Dan kenapa? Kita tanya, kenapa saya perlu transformasi? Kenapa Tuhan di dalam Roma 12:2 bilang, jangan jadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kenapa Tuhan suruh kita itu? Kadang-kadang jadi orang Kristen, kadang-kadang di gereja dibilang, pokoknya percaya aja. Pokoknya percaya aja, udah percaya aja. Kenapa sih harus tanya-tanya banyak? Sudah tanya sama Tuhan. Tuhan sanggup untuk jawab. Saya lagi belajar kitab Yunus, saudara. Saya bikin tulisan, saya bikin banyak hal dari kitab Yunus, dan saya belajar tentang kitab Yunus. Tuhan sanggup kok ngadepin Yunus yang marah-marah. Jadi Tuhan sanggup tak dengan pertanyaan kita, seberapa bodohnya pertanyaan itu. Mengapa perlu transformasi? Karena kita harus ikuti perintah Tuhan. Kenapa harus nurut sama perintah Tuhan? Kenapa harus melaksanakan firman Tuhan? Karena Yohanes 1 ayat 34 sampai 35, saya baca ya ini. Namanya udah tua ya. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi aku. Ayo. Di antara suami istri aja, kapan terakhir bilang I love you? Terakhir kapan bilang saya peduli sama kamu? Ya, kadang-kadang anak-anak orang-orang yang sudah seumur saya susah ngomong I love you lagi sama suami ya. Tapi katakan, saya sayang loh sama kamu. Which is kadang-kadang kayak biasa aja, tapi itu adalah sesuatu yang kita bilang, bukan hanya sekedar bilang, tapi tunjukkan. Ya, saya dengan suami saya itu saling mendidik ya. Dan saya mendidik dia untuk bilang bahwa dia sayang saya. Jadi once in a while, kadang-kadang dia katakan kepada saya bahwa he loves me. Ya, dia bilang I love you sama saya. Nah, tapi bukan hanya cuma sekedar bicara, tapi dalam keseharian. Siapa di sini yang waktu tahu ada teman kita, ada saudara kita seiman mau duduk, kemudian kita pas di pinggir dan saudara berdiri untuk kasih dia masuk, untuk duduk di tengah. Atau saudara bahkan kasih tempat duduk saudara-saudara yang minggir ke tengah dan ke dalam. Itu adalah tanda perhatian. Siapa yang kalau pulang pasti saya salamin semua. Itu tanda perhatian, tanda kita mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, dan kita sudah melaksanakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, kalau kita saling mengasihi, dunia akan tahu ini orang Kristen yang berbeda. Kita harus berbeda.
Nggak bisa sama, nggak boleh sama. Kalau kita sama dengan dunia, apa bedanya kita? Bagaimana Tuhan mau pakai kita? Dan yang kedua adalah karena kita harus melaksanakan atau memenuhi rencana Allah untuk kehidupan kita dan dunia. Seringkali kita hanya berfokus kepada rencana Tuhan dalam diri kita. Ketika saya masih muda dan saya selalu ingat proses saya ketika saya lulus SMA, mau masuk kuliah. Saya punya cita-cita, saya punya keinginan untuk jadi apa nanti sesudah kuliah, sesudah SMA. Tapi cuma sekedar keinginan. Dan Tuhan kasih saya jalur yang berbeda. Kecewa, tetapi kemudian saya mulai berserah kepada Tuhan. Karena ada rencana. Waktu saya muda saya bilang, Tuhan apa rencana Tuhan buat saya? Saya ikutin deh, karena rencana Tuhan indah. Rencana Tuhan yang terbaik, itu kata hamba Tuhan. Apakah betul itu kata hati kita? Apa betul itu kata otak kita bilang bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik? Seringkali kita hanya dengar firman Tuhan dan bilang, dan kita ucapkan rencana Tuhan memang yang terbaik, tapi hati kita, pikiran kita lain ceritanya. Kita bilang sama Tuhan, masa sih Tuhan ini jalannya? Ya saya emang pengennya ke situ Tuhan. Yang saya inginkan rumah itu Tuhan, kenapa saya mau rumah di perumahan, kenapa Tuhan kasih saya rumah di gang kecil? Kadang-kadang kita berpikir bahwa rencana kita cuma ngomong. Makanya di dalam ibadah seringkali kita disodorkan oleh banyak firman Tuhan tentang teologi. Tapi kita nggak masuk ke pikiran kita, nggak sampai ke akal sehat kita. Saya mau kita berpikir, kenapa Tuhan mau kita bertransformasi? Karena Tuhan mau pakai kita, karena rencana Tuhan buat dunia apa sih? Nah, saya ditegur ya. Saya ditegur Tuhan karena selama ini saya suka cerita, suka bawakan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus mengenal Tuhan, tahu Tuhan, pribadi Tuhan seperti apa. Ini loh Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, maha kuasa, maha tahu, maha kasih dan sebagainya. Alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya lupa cerita untuk kasih tahu yang lebih penting dari itu. Kita harus mengenal apa rencana Tuhan buat dunia ini. Bahwa ada rencana yang lebih besar dari sekedar rencana kita pribadi. Itu rencana Tuhan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Setiap hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya satu kesempatan untuk cerita tentang Yesus kepada satu orang yang belum kenal Tuhan. Setiap hari saya berdoa, dan kadang-kadang Tuhan kasih kesempatan itu. Dan saya nggak mau lepaskan kesempatan itu. Saya kasih tahu siapa Tuhan saya. Nggak peduli dia percaya atau enggak, dia anggapi atau enggak, tapi saya masukkan ke dalam kupingnya. Saya mau dia mendengar tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, iman datang dari pendengaran tentang Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mungkin kerja, belajar, sekolah, di kantor, atau ketemu sama orang-orang di sekitar kita, ibu-ibu yang ke pasar, yang dagang. Ceritakan tentang Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong kita untuk kasih kesempatan bicara tentang Tuhan Yesus. Sekarang saya nggak takut, saudara. Banyak seringkali kita takut, nanti dibilang dibilang mengkristenkan Cililis. Tidak, kita hanya mengenalkan bahwa ada jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu bukan punya orang Kristen. Bukan. Jangan menghak dan mengklaim kita bahwa keselamatan itu punya kita. Keselamatan itu untuk semua orang. Amin. Saudara diselamatkan. Apakah saudara tidak sedih? Kalau anak-anak saudara, kalau orang tua saudara, kalau ponakan saudara belum diselamatkan. Saudara tahu ada surga di sana nanti, dan ini jalannya. Tapi saudara nggak kasih tahu orang. Mari saudara, yakinkan. Mulai dengan di rumah saudara, yakinkan setiap anak-anak sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang pribadi. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya, coba baca, siapa? Semua orang, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Waktu saya baca kitab Yunus, kenapa Tuhan di akhir kitab Yunus
ayat yang terakhir kita pilih. Saya bikin saudara penasaran, nanti di rumah lihat sendiri. Tuhan bilang seperti ini, bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe yang penduduknya lebih dari 120.000 orang, yang nggak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Apa artinya? Dia nggak tahu ini benar atau enggak. Dia nggak tahu mana yang bagus dan mana yang jelek. Maksudnya yang bagus dan jelek itu apa? Yang berguna. Ya, yang berguna. Saudara, setiap hari saudara makan, betul? Ya. Oke. Nah, aduh, ini ada transformasi yang besar ya, Ado ya. Nah, tapi saya belajar, saudara. Saya ngomong karena saya belajar. Ketika saya diajari, saya dulu makan, Pak Philip ngomong, jangan makan yang itu nanti asam urat. Dan saya bilang asam urat loh, olahraga aja. Tapi kemudian saya makan, saya nggak ingat metabolisme saya udah berubah karena saya udah berumur. Jadi ketika saya makan itu nimbun. Saudara, seringkali kita punya kebiasaan, kita bilang, biasanya ini nggak akan apa-apa enggak? Nggak akan apa-apa enggak? Kebiasaan di umur 20 nggak apa-apa. Ketika kebiasaan itu sampai 40, sampai 30, 40 dan tidak dirubah, kebiasaan itu akan masalah di umur 50 sebenarnya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak berguna buat kita. Itu adalah hal yang harus kita tinggalkan. Mungkin itu transformasi yang Tuhan mau, perubahan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tapi saya mau kita lihat ya. Berikutnya, kenapa perlu transformasi? Wah, dari minggu pertama sampai minggu sekarang ini, nggak tahu tadi pagi firman Tuhannya apa, tapi pasti bicara soal garam dunia dan terang dunia, ya kan? Tuhan mau kita jadi garam dunia, ya kan? Nah, sekarang kita apa? Masih apa? Masih pasir? Masih kristal-kristal tidak berasa, tawar? Atau sudah memang jadi garam yang mengarami dunia? Karena firman Tuhan bilang seperti ini di Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Matius 5 ayat 14 bilang, kamu adalah terang dunia. Kota yang di atas gunung, yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau kita sudah bilang saya Kristen, KTP kita sudah Kristen, kita udah tiap minggu ke gereja, kita bilang sama teman-teman kita, saya mah Natalan. Iya kan? Itu Kristen kan? Yang Muslim kan nggak mungkin Natalan, ya kan? Lebaran kan? Nah, saya mah Natalan, itu udah bilang bahwa saya Kristus. Saya Kristen, pengikut Kristus. Itu kita seperti kota yang di atas gunung, nggak mungkin kita nggak kelihatan, pasti kelihatan. Jadi makanya kita harus terang, kita harus jadi kota yang kelihatan, yang terang, bersinar ya. Matius 5 ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Udah bersinar, kita udah dikasih keselamatan, dikasih hidup, jangan ditutup, kasih lihat supaya semua orang lihat. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kenapa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi orang Kristen itu orang baik. Saya bilang orang yang percaya kepada Kristus adalah orang baik. Itu saya ngomongnya ya, karena tiba-tiba ada yang nuduh, bener gitu ya. Tapi saya katakan kita punya semua ingredient, kita punya semua bahan-bahan untuk jadi orang baik. Ayo bilang di dalam hati, saya punya semua bahan-bahan untuk jadi orang baik. Amin? Amin? Ya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, kita baik, Bapa kita di dunia jadi dimuliakan, apalagi Bapa kita yang di surga kalau kita jadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Berikutnya yang keempat, kita tidak dapat bertransformasi dengan sendirinya. Saya kasih 3 ayat, saudara. 3 ayat ini saya kayak mungkin saya pernah baca ya, saya nggak ingat, tapi ketika saya lihat ayat ini saya bilang, wis
Firman Tuhan memang luar biasa. Sampai ada ayat kayak begini ya. Yuk, kalau nggak bisa baca boleh buka di dalam gadgetnya. Yeremia 13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23. Bilang ini, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakah kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Jadi maksudnya apa? Ini dalam firman Tuhan loh. Orang Ethiopia, orang Ethiopia. Kebayang orang Ethiopia? Itu ya, karena Ethiopia di negara Afrika. Jadi kalau ibu bapak baca Filipus dan sida-sida ya di Korintus, jangan pikir sida-sidanya itu kayak orang bule. Sida-sida itu dari Ethiopia atau duta besar lah ya. Kalau kita sekarang duta besar dari Ethiopia, hitam itu ya. Hitam, orang hitam ya. Nah, orang yang kulitnya hitam, Tuhan bilang bisa nggak orang Ethiopia mengganti kulitnya? Bisa nggak? Bisa. Atau macan tutul mengubah belangnya, bisa nggak macan tutul bilang saya nggak mau jadi macan tutul, saya nggak mau kulit saya tutul, saya mau kayak zebra. Ayo bayangkan macan tutul yang lorengnya jadi kayak zebra. Kita bilang itu bukan macan tutul. Itu artinya apa? Ada hal-hal di dalam diri kita, banyak malah ya kita nggak bisa rubah. Tuhan bilang, masakah kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang sudah membiasakan diri berbuat jahat? Ya, bohong, kepepet, Cililis bohongnya kepepet. Ini bohong kecil, udah biasa kita, lama-lama kita biasa. Bohong sama anak kecil dibohongin kan gampang ya. Sampai kita ahli membohongi orang yang sudah dewasa, bahkan mungkin mendustai wanita-wanita yang katanya kita kemarin ini cinta, sekarang enggak cinta. Nah, tapi maksud saya adalah Tuhan katakan ini dalam firman Tuhan, bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan, ada di dalam firman Tuhan. Kalau nggak percaya, ini mah tulisan Cilis, buka Alkitabnya sendiri di rumah, dicatat aja atau mau difoto juga boleh. Yeremia 2 ayat 22 bilang ini, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Loh, ada sabun ya? Zaman Yeremia ada sabunnya. Nah, saya coba lihat apa katanya ya, kenapa jadi sabun gitu ya? Emang sabun udah ada zaman Yeremia gitu ya. Nah, kemudian saya baca di situ bahwa kata aslinya itu adalah sesuatu yang memang dipakai di Israel itu untuk membersihkan. Kalau bahasa itunya, bahasa aslinya tuh borit disebutnya ya. Nah, tapi itu ada campuran kimia lah ya. Saya bukan ahli kimia dan saya tidak terlalu suka kimia, jadi saya nggak tahu alkalin atau apa gitu ya, di situ disebut. Nah, jangan aneh karena orang Yahudi atau orang Israel adalah orang-orang yang memang umat yang dipilih oleh Tuhan, diberikan kemajuan yang luar biasa, akal budi pengetahuan yang luar biasa. Jadi dikatakan, tapi yang penting adalah sekalipun kita mencuci diri kita dengan air abu dan dengan banyak sabun, Tuhan bilang, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Kita nggak bisa mengubah diri kita sendiri. Kita nggak bisa menghapus dosa kita. Yeremia 64 ayat 6, demikianlah kami seperti seorang najis dan kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya mendapatkan ayat ini dan saya mulai perhatikan kata kesalahan kami seperti kain kotor. Ya, dan saya mulai Tuhan sambungin. Saya pernah cerita ini. Saya pernah makan di belakang ya. Di mana lah ya, makan di satu tempat itu gerobak, dan gerobak ada rodanya ya. Lalu si emangnya taruh elapnya itu di antara jari-jari gerobak itu ya. Kemudian waktu dia ambil mangkok, dia elap dengan elap itu. Saya bilang itu mangkok bersih jadi kotor. Karena apa? Elapnya kotor. Nah, ini maksudnya seperti elap, seperti apa? Seperti kain kotor. Kesalahan kita seperti kain kotor, walaupun orang bilang saleh, tapi kain kotor tetap kotor. Jadi kita tidak bisa bertransformasi jadi lebih baik dengan sendirinya. Kita perlu, saya nggak usah
panjang lebar, karena saya percaya beberapa atau ada banyak orang atau bahkan semua orang tahu bahwa mengubah satu kebiasaan yang jelek itu setengah mati. Ya, nah kita tidak dapat bertransformasi dengan sendirinya. Kalau kita perhatikan seorang bayi, seorang bayi, bayi yang lahir kemudian dia tumbuh, ya. Saya tadi bilang tentang Grace, ya. Kalau lagi kecil sampai saya melihat sebuah transformasi di dalam kehidupannya, secara lahiriah tetapi juga secara jasmani tetapi juga secara rohani. Nah, bayi itu ya kalau lahir ya boleh diganti slide-nya, itu nggak bisa dia jadi besar sendiri. Coba bayi jangan dikasih makan, gimana? Bayi bisa cari makan sendiri? Nggak bisa. Dia bisanya hanya nangis. Berapa banyak kita dengar di dalam media bahwa ada bayi yang ditelantarkan, ada yang mati, ada yang karena kehendak Tuhan dia hidup, diambil sama orang, diselamatkan. Tapi bayi tidak bisa hidup sendiri, dia harus dikasih makan. Udah jadi besar, udah bisa jadi lari-lari dan sebagainya, harus diajarin sopan santun, diajarin mana bagus, mana jelek, gitu kan? Diajarin kan? Ada orang tua atau ada siapa yang yang ngajarin? Ada beberapa anak-anak yang kurang beruntung, yang tidak beruntung, saya bilang kurang beruntung karena orang tuanya mungkin mengabaikan dia. Jangan pikir dia dari yatim piatu. Bukan, kadang-kadang punya orang tua juga kalau orang tuanya nggak perhatiin, orang tuanya kurang perhatian, ada beberapa hal yang membuat anak itu bertumbuh tidak dengan baik gitu, ya. Nah, setiap orang ketika jadi dewasa itu nggak bisa sendiri, harus ada orang lain, ada orang tuanya, apalagi pertumbuhan jiwa kita. Tapi celakanya pertumbuhan kehidupan kita secara mental bukan hanya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi juga Tuhan. Ketika kita mau bertransformasi secara Kristen yang tadi di dalam Roma 12 ayat 2, satu-satunya yang sanggup mentransformasi kita cuma Tuhan. Tetapi harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Jangan lupa Tuhan memberikan kita kehendak bebas dan Tuhan mengasihi kita. Saya baru dengar satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan dan itu membuat saya tercengang, Ibu dan Bapak. Tuhan dikatakan hamba Tuhan ini bilang, Allah begitu mengasihi manusia, sampai begitu mengasihinya, walaupun mungkin Tuhan nangis, tapi Tuhan bisa. Maksudnya gimana ya? Enggak, saya pakai dia pakai bahasa Inggris. Jadi dia bilang bukan menerima, tetapi ketika seorang manusia memilih untuk jalan ke neraka, bukan ke surga. Ketika seorang memilih untuk jadi pengikut setan, kasih Tuhan tetap masih ada. Sampai sanggup gitu. Itu kasih yang luar biasa, yang melampaui akal pikiran kita. Tetapi Tuhan katakan, di sini saya mau katakan, Tuhan mengasihi kita. Tetapi Tuhan tidak bisa bekerja tanpa kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau berubah. Tuhan transformasikan Roh Kudus di dalam saya. Keluar dari dalam keluar. Saya terusin ya. Dapatkah sesuatu dari luar membuat transformasi? Tidak ada hal dari luar yang bisa mengubah manusia. Tidak pendidikan, tidak kekayaan. Berapa banyak orang yang kaya tapi diketawain. Berapa banyak orang yang berpendidikan tapi akhirnya dia sendirian di rumah, gak mau keluar, takut. Berapa banyak orang berpendirian saking pinternya jadi bodoh katanya ya. Gitu ya. Jadi pendidikan itu tidak mengubah transformasi kita menjadi manusia seutuhnya. Ketika kita mau menjadi manusia seutuhnya, transformasinya hanya melalui Sang Pencipta. Siapa? Tuhan. Oke. Kita sudah tahu ya. Nah, transformasi orang-orang percaya itu dimulai waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi waktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat, disitulah mulai transformasi kita. Sebelum orang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, transformasinya ada nggak ya? Saya nggak bisa bilang, tapi saya bilang transformasi yang sesungguhnya, yang sejati akan dimulai ketika seseorang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hatinya percaya, mulutnya mengakui, Roh Kudus memeteraikan kita. Saya ulang ya,
Hatinya percaya, mulutnya mengakui. Kalau saudara nggak mengakui, kamu Kristen, lagi pikir-pikir, waduh, enggak lah. Ya, lagi pikir-pikir mau jadi Kristen atau enggak. Atau kalau dibilang Kristen enggak, sebenarnya ya saya tuh, udah. Kalau ditanya kamu Kristen, ya saya percaya Kristen. Mengakui dengan mulut kita, mengakui di gereja ketika nyanyi puji Tuhan. Layaklah segala bangsa ikut menyanyi karena saya mau mulut saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, kemudian setelah dimateraikan oleh keselamatan, dimulailah perjalanan proses. Saya bilang transformasi itu bukan kejadian sekali, tapi itu proses. Jadi setiap hari, saudara, sayang ya, filmnya nggak bisa diputar. Tapi saudara lihat, itu ada proses mengubah kehidupan kita. Tandanya apa? Kerinduan untuk dan semangat untuk bersekutu atau bergaul dengan Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, ibadah, ikut komsel, ikut esensi, ada pelayan. Kedua, adanya keinginan untuk melayani, terlibat dalam gereja atau komunitas orang percaya. Tanya, mau Natal, ngapain saya jadi usher ya nanti Natal ini? Saya jadi usher ya Natal ini. Wah, saya bagian konsumsi aja. Sok perlu dibantuin apa? Anak-anak sekolah minggu mesti ngebungkus kado. Kan banyak. Mau dibantuin nggak sama saya pembungkusin kadonya? Pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Orang nggak akan tahu memang. Tetapi kerinduan. Saya pikir pakaiannya itu susah kalau mau menggerakkan untuk pelayanan. Misalnya mau bilang sama saudara mau transformasi pelayanan, masuk ke dalam pelayanan, ngomong sama Pak Kennedy, saya mau ikutan esensi. Ada esensi jam 7 malam, ada yang sampai setengah 8 mulainya. Kenapa setengah 8? Habis jam 7 masih di jalan. Saudara, ikuti. Ada seminar untuk jemaat, ikuti. Ya. Yang ketiga, berbuah-buah roh. Karena kalau kita lakukan itu terus-menerus, berbuah-buah roh ada salah satunya. Dan salah satunya adalah kesetiaan. Jadi enggak hari ini melayani, udah daftar ikutan kegiatan gereja, udah mau dekat, dia bilang enggak jadi Kenapa enggak jadi? Saharure ya. Kesetiaan dalam iman dan pelayanan. Menjadi saksi, pembawa damai, agen transformasi bagi dunia, menjalankan rencana bagi dunia. Ada contoh yang paling bagus di dalam firman Tuhan, namanya Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Silakan baca Kisah Para Rasul 9. Anggap aja ini homework, tugas PR dari ibadah raya kedua. Kisah Para Rasul 9, nanti sore, nanti malam, atau nanti lagi nungguin siapa gitu ya. Boleh baca, karena saya percaya sekarang setiap gadget punya Alkitab. Kisah Para Rasul 9, transformasi di dalam Alkitab yang luar biasa adalah Saulus, yang kemudian namanya jadi Paulus. Oke, yang terakhir, perubahan dari dalam keluar. Saya bacain ayat-ayatnya aja. Tadi kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah atau transform dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara bisa tahu, ini sempurna nih kalau udah sampai ke sini gitu ya. Yang Yeskiel 36 ayat 26, boleh catat ya. Ayat-ayat ini, semoga ayat-ayat ini itu hafal saudara. Hafal ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang baru. Jadi kita nggak bisa mengubah hati kita, tapi Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Kita ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, dilahirkan baru, lahir kembali ya. Kemudian 2 Korintus 10 ayat 5b. Sesudah kita proses ini ya, belajar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ngasih tahu sama kita, please hari ini coba ngomongnya jangan kekencengan. Please hari ini kalau kamu meeting coba dengerin orang-orang, jangan ngomong sendiri. Itu firman Tuhan, karena firman Tuhan bicara, Roh Kudus mulai bicara. Coba Liz, ngobrol sama dia hari ini, panggil dia, ajak ngobrol, bangun hubungan. Itu Roh Kudus. Ya, saya sekarang lagi, karena saya harus belajar banyak. Jadi kadang-kadang main game itu kayak
Oke, selesai. Ini saya main game satu. Gitu ya. Kemudian kerjakan lagi berapa lama. Saya mulai patok, oh harus baca. Sehari harus sejam baca doang. Harus baca firman Tuhan, gak cuma baca. Catat apa, dapat apa. Kenapa? Ini proses. Karena kalau sudah seperti itu, serahkan pikiran kita sama Tuhan, saudara. Sering kita bawa pikiran kita kemana-mana yang bikin kita pusing. Betul? Pikir ini, pikir itu dibawa sama kita. Kita nurutin pikiran kita dibawa kemana-mana. Stop! Langsung bilang, Tuhan, aku menawan pikiranku, segala pikiranku, menaklukkannya kepada Kristus di dalam nama Yesus. Tadi bilang ada kuasa dalam nama Yesus. Pakai kuasa nama itu dalam nama Yesus. Jangan pikir kemana-mana, pusing, bukannya tambah menyelesaikan masalah. Betul? Oke. Beberapa mungkin gak setuju sama saya, tapi saya katakan itu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Semua butuh kuasa untuk berubah. Betul? Kita punya kuasa. Kita akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. So, saya harap kita semua punya kerinduan untuk dibaptisi dalam kuasa Roh Kudus. Saya harap kita punya kerinduan untuk bisa berbahasa dalam bahasa surga. Bahasa lidah. Aduh, lidah ini aneh pisan ngeliatnya. Saya bilang, saudara, ketika saudara berdoa dalam bahasa lidah, itu bukan sekedar pikiran kita, otak kita itu langsung nyambung sama Tuhan. Emosi jiwa ini tuh langsung nyambung sama Tuhan. Karena kita mulai memuji Dia di dalam bahasa surga. Siapa yang mengalami ini angkat tangan? Angkat tangan sama saya. Ketika saudara berdoa berbahasa lidah, saudara tahu pikiranmu adalah tersambung dengan Tuhan. Cuman saya sendiri. Wah, sampai sekarang bahasa lidahnya gimana? Oke, tetapi itu yang saya rasakan. Sebab itu rindukan, minta sama Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan memberikannya kepada orang yang beriman, yang percaya kepadanya. Berikutnya, perubahan dari luar. Transformasi luar atau lahiriah berasal dari luar, sifatnya sementara. Saya kemarin 2 minggu awal bulan Juli itu mungkin teman-teman ibu bapak kenal Elsie, keponakannya Kak Philip itu menikah. Karena menikah, saya bilang saya mau di make up, saya mau, karena kita harus, saya jadi penerima tamu, jadi saya dress up ya, dandan lah ya, dandan. Kemudian di foto harus bikin, kok beda ya? Nah, mungkin transformasi karena saya di make up pakai bajunya bagus. Nah, mungkin ada yang lihat di post saya gitu karena bagus. Jarang-jarang nih saya sampai bos saya telepon, saya hanya bilang, "Hah, Liz, kamu ngapain itu di mana?" Katanya, "Udah lama banget nggak pernah lihat kamu seperti." Kita mungkin ada transformasi, tetapi itu jam berapa? Udah sore-sore, udah malam jam 9 saya buang semua, balik lagi ke saya yang lama. Tuh, ada transformasi kalau kita lahiriah, cuma luarnya aja. Balik lagi, harus dari dalam, harus dari sini, harus dari sini. Ini kita berubah, ya. Ketika saudara lihat baju ini warna apa? Biru. Yang dari luar dia bilang abu. Iya kan? Abu atau biru ini? Cara kita melihat itu membuat kita berbeda. Berapa di antara saudara yang saat ini bilang LGBT biasa? Ayo, siapa yang udah mulai bilang LGBT? Biasa lah. Ya biasa, mungkin. Siapa yang mulai menerima? Ya udahlah, nggak apa-apa, LGBT emang Tuhan ciptakan berbeda-beda. Ayo mulai. Kenapa? Karena cara pikir kita. Sebab itu cara pikir kita, pembaharuan budi itu yang penting. 2 Korintus 4 ayat 16. Karena yang lahiriah ini akan hilang. Ya, transformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita akan kekal, akan progres. Jangan berhenti. Transformasi tidak berhenti. Perubahan rohani kita tidak berhenti. Perubahan cara pikir kita di dalam Kristus ketika kita melihat Tuhan, ketika kita melihat rencana Tuhan di dalam dunia ini, buat dunia ini tidak berhenti, saudara. Sebab itu 2 Korintus 4:16 bilang ini, sebab itu kami tidak tawar hati. Nggak takut gitu maksudnya, tawar hati takut. Takut maksudnya kami tidak takut, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya pendengar, saya hari-hari ini tuh sambil saya belajar atau baca, saya dengerin kesaksian. Ya, jangan tanya saya gimana, pokoknya saya harus ada suara, jadi saya
harus suara, kalau nggak lagu ya kesaksian orang itu sambil dulu sambil ini. Ya kesaksiannya, kadang-kadang saya nggak tahu cerita kesaksiannya secara utuh, tapi ada hal-hal yang bicara. Dikatakan bahwa ada orang-orang tua, ibu-ibu yang sakit di rumah sakit ketika orang-orang berkunjung dari gerejanya. Bukan orang-orang gereja yang menghiburkan dia, ini orang yang sakit malah menghiburin, orang sakit yang malah mendoakan. Kenapa? Walaupun lahiriah kita ini bisa jadi bobrok, bisa sakit-sakitan ibu bapak, tetapi batiniah kita ini dibaharui, ditransformasi, tidak berhenti walaupun kita sakit, walaupun kita capek. Lahiriah kita ini tidak ada hubungannya kalau kita ditransformasi. Transformasi batin kita tidak ada hubungannya. Batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Siapa yang masih memperhatikan yang kelihatan? Enggak apa-apa, masih manusia, harus juga gitu. Tetapi bukan jadi fokus maksudnya. Jangan fokus hanya memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Betul? Yang kelihatan itu sementara. Hari ini punya mobil, besok bisa aja mobilnya, saya pernah kehilangan mobil saudara. Mobil dicuri itu pernah. Jadi baru sejam lalu saya ada mobilnya, sejam kemudian mobilnya nggak ada. Bisa. Uang di dompetnya hilang uangnya, betul? Betul? Amit-amit tapi ya, jangan sampai Tuhan nggak lagi ngedoain. Tetapi yang Tuhan katakan, yang kelihatan itu sementara, ya. Saya bandingin potret saya dulu sama sekarang sama dulu, beda. Dulu nggak ada kerupuk di sini, nggak ada. Ya. Walaupun mungkin orang lihat, oh muka Cilis mah belum ada kerupuknya, di sini nggak bisa hilang. Bisa tetap ya, tetap di sininya ya. Semakin kurus semakin kelihatan di sini, ya kan? Maksud dengan kelihatan itu nggak sementara, tetapi kita harus merindukan yang tidak kelihatan. Ya, ada seorang teman saya, anak teman saya yang jadi dokter, kemudian dia bukan hanya sekedar dokter, tapi namanya siapa ya? Chris susah, Chris apa gitu, kan? Chris Dayan, bukan Chris apa gitu ya. Nah, dia ada di ini, di apa? Sudah habis tapi saya mau lihat lagi di TikTok, di Instagram dan dia bilang gini, waktu kecil dia diajarin mamahnya itu teman saya, karena sekarang dia dokter, dia bikin buku, dia menerjemahkan buku dari bahasa Inggris. Sama mamahnya itu diajarin untuk baca buku. Karena saya sama papa saya diajarin baca buku, karena baca buku membuat kamu punya pengetahuan, dan pengetahuan itu nggak bisa dicuri. Tapi pengetahuan bisa hilang nggak? Bisa tetap. Tapi paling tidak sudah tidak kelihatan. Tetapi kebaikan hati kita. Saya berdoa sama Tuhan. Saya tulis di dalam buku saya. Kalau saya mati, saya berharap orang-orang masih mengingat saya karena hal-hal yang saya lakukan, karena hal-hal yang saya ajarkan. Kalaupun tidak berhubungan sama saya, orang-orang bisa bilang sama saya, dulu lagi kerja sama Cililis diajarin banyak, makanya saya bisa sampai sekarang seperti ini. Dan saya sudah mulai mendengar ini. Karena apa? Ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Ibu bapak saudara-saudari sekalian, anak-anakku sekalian, jangan terlalu fokus dengan apa yang terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat. Firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Imani ayat ini. Buat iman ini, ayat ini menjadi sebuah pengalaman transformasi dalam kehidupan kita. Glow up bukan cuma sekedar kinclong, tapi glow up adalah sesuatu yang keluar, transformasi yang keluar dari dalam diri kita. Rahasianya apa? Pimpinan Roh Kudus. Rahasianya adalah menyerahkan kehidupan kita. Saulus atau Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Itu yang membuat dia bertransformasi. So, mari kita perhatikan diri kita sendiri. Saya mau undang teman-teman atau anak-anak memainkan musik. Kita nyanyi satu pujian. Tapi saya mau minta kita mulai. Kita ambil waktu. Saya seperti biasa ya, sesudah firman Tuhan pasti saya minta waktu saudara untuk mulai perhatikan atau mulai
introspeksi. Introspeksi diri. Apakah kita sudah berubah? Apakah kita sudah bertransformasi? Kalau belum, ayo, mari berdoa. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ibu bapak mungkin merasakan hadirat Tuhan di awal ibadah kita. Saya merasakan sekali. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia melihat hati kita. Bagi kita mau bertransformasi sehingga gereja ini tidak akan seperti ini. Kalau setiap kita bertransformasi, setiap orang bilang sama Pak Kennedy, Pak, saya mau melayani. Pak Kennedy nggak usah sama Bu Lydia naik motor hari apa kunjungan. Dia akan bagi kunjungan. Ayo kita belajar gimana kunjungan, gimana berdoa. Kalau semua bilang, Pak Kennedy kalau saya mau berdoa, doain orang sakit kayak gimana? Ayo kita belajar. Zoom aja Zoom. Misalnya gampang Zoom, gak usah ke gereja. Zoom aja. Bikin Zoom gimana caranya berdoa. Membimbing orang untuk terima kesembuhan. Bukan hanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tapi suruh dia dulu terima Yesus. Percaya gak dia sama Yesus? Oke? Gimana sih berpuasa? Ayo kita berpuasa. Gak akan sama lagi gereja ini, betul Pak Ken? Kebayang gak akan sama lagi. Mari kita semua bertransformasi. Kalau Tuhan mau kita berubah secara dari dalam keluar. Roh Kudus memimpin kita. Kita mau berdiri bersama-sama. Kita nyanyi bagaikan bejana, siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Kalau nggak hafal ya, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu, amin, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Siapa yang transformasinya lagi mantap? Berubah
kami mau mengalami perubahan dari dalam. Karakter kami, nilai-nilai hidup kami, perbuatan kami sama seperti Kristus. Komitmen yang kedua, hari ini kita akan ikat komitmen yang ketiga. Sepanjang minggu kita akan lakukan, yaitu kita mau melayani Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Saya berdoa Tuhan mau beritahukan apa yang seharusnya Dia kehendaki dalam hidup, selama masih ada waktu bagi saudara dan saya. Yang ketiga, hari ini kita berkomitmen bersama-sama, hampir sama mungkin seperti yang pesan. Kita bertransformasi, bukan lagi seperti dunia, tapi kita sepakat seperti surga, seperti Kristus. Artinya ketika saudara membuat usaha, menjalankan usaha dan bisnis, ketika saudara di kantor, ketika saudara di kampus, ketika saudara di rumah, ketika saudara di toko, ketika saudara di tempat-tempat yang lain, katakan hari ini saya mau pastikan lewat hidup saya, lewat perbuatan baik saya, lewat perkataan saya, Tuhan saya dipermuliakan. Tiga komitmen ini sebelum kita tinggalkan bersama-sama. Saya tidak minta saudara untuk mengangkat tangan, tapi ini harus menjadi komitmen kita bersama-sama. Bapa di dalam surga, tiga komitmen ini kami ikat di dalam diri kami. Sebagai ketaatan kami akan kebenaran firman Tuhan. Ini bukan karena kata orang, tapi ini karena kata Tuhan yang menjadi Tuhan, Juru Selamat, Raja dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak akan pernah rugi ketika lewat hidup kami Tuhan kami dipermuliakan. Kami juga tidak akan pernah rugi di masa-masa waktu-waktu yang ada ini kami melayani Tuhan, menyaksikan Yesus kepada dunia, kepada sahabat, kepada ponakan dan lain sebagainya. Sepanjang bulan ini berita apa? Bahwa kami harus melakukan sesuatu. Ini adalah dari hati Tuhan. Bapa di dalam surga, berkat-Mu turun di atas setiap kami yang mendengar, merenungkan, dan berkomitmen untuk melakukan tiga komitmen ini. Berkati rumah tangga kami, berkati pernikahan kami, berkati anak-anak kami, berkati bisnis usaha toko kami, berkati pekerjaan kami, berkati rencana-rencana kami, berkati keputusan yang mungkin penting dalam minggu-minggu ini akan kami lakukan. Seluruh perjalanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tubuh kami boleh merosot, tapi iman kami harus semakin kinclong, bercahaya, bersinar. Berkati persembahan kami, berkati hamba-Mu yang telah hari ini memberkati kami lewat firman Tuhan. Persiapan yang sudah Dia Tuhan memberkati studinya, memberkati pelayanan beliau, dan memberkati seluruh apapun yang sedang Dia kerjakan. Kami akan pulang dengan berkat Tuhan.
Berkati hamba-hambamu yang lain, tim pemuji, tim pemusik, seluruh jemaatmu yang membawa anaknya dan kami semua yang hadir. Tuhan berkati saudara. Pulanglah Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hari ini dan selama-lamanya Dia sedang menghadapkan wajahnya di hadapanmu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menaungi hidupmu dan hidup saya hari ini sampai Maranatha. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.